Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Bunca Mas El. Semoga kalian yang nonton video aku selalu sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku update video baru. Masya Allah tabarakallah, hari ini itu adalah hari ulang tahun mertuaku ya. Jadi ini tuh yang tinya dari anak-anak aku. Harusnya itu ulang tahunnya itu kemarin ya, dan kami itu harusnya ngasih kue di sore harinya. Tapi berhubung karena ada pasien di rumah itu yang lahiran, jadi alhasil tiup lilinnya itu pagi ini aja ya. Habis dari tiup lilin ini nanti kami itu mau siap-siap ke pasar. Tapi sebelum itu kita tiup lilin dulu ya. Ini aku tuh udah bawain kuenya. Itu yang heboh malah anak-anak aku ya, maklum yang namanya tiup lilin pasti anak-anak itu semuanya suka. Dan ini keadaan neneknya itu atau yang tinya itu belum nggak dandan sama sekali ya. Emang kita itu bener-bener surprise. Jadi pas dia datang ke rumah langsung aku kasih kuenya. Jadinya itu nggak sempet dandan-dandan gitu sama sekali. Ini tuh anak-anak aku udah tiup lilin dan udah nyanyi-nyanyi juga. Akhirnya videonya itu nyampe di sini dulu ya untuk ulang tahun mertuaku, karena memang kuenya itu udah mau dimakan sama anak-anak aku tapi nggak kerecord. Malum kalau untuk ngerecord pas lagi makan kue itu ribet ya, walaupun pakai tripod, anak-anak aku itu malah megang tripodnya, nanti yang kecil bukannya malah sibuk makan kuenya. Kebetulan juga di sini itu anak aku itu udah pada mandi ya, mereka itu udah siap-siap, udah pada ganteng-ganteng. Tapi di sini juga kami itu sempat foto-foto ya, maksudnya untuk anak aku dan yang tinya itu sempat foto-foto dulu karena memang biar ada momennya gitu ya. Dan untuk warna kuenya kenapa itu warna ungu? Karena memang warna ungu ini kesukaan dari mertua aku. Ini umurnya itu ke 54 tahun ya, doain selalu sehat dan selalu bahagia. Jadi kegiatanku tuh udah selesai ya tadi untuk tiup lilin sama mertua. Ini dilanjut aku mau ke pasar dulu, back rutinitas seperti biasa. Setelah lebaran kita itu bener-bener ya, kemarin itu pasaran tuh tutup dan ini buka. Jadi tuh udah pada bosen makan daging perdagingan gitu, kita larinya ke perikanan dulu. Di sini itu aku beli ikannya itu ikan nila 1 kilo sama beli ikan tongkol juga. Dan seperti biasa abangnya itu baik ya, selalu langsung dipotong-potong gitu. Karena nyampe rumah aku tuh males banget ya Meger untuk motong-motongnya atau banyak kegiatan lain juga. Biar cepet sekalian, biar dipotong-potong aja sama abangnya. Di sini juga aku beli ikan patin, cuman aku beli ikan patinnya tuh nggak terlalu banyak karena memang cuman buat pindang aja. Aku beli ikan patinnya itu 1/2 kilo aja, itu pun udah dipotong-potong juga ya. Di sini ikannya tuh lihat tuh masih seger kan, masih berenang-berenang gitu. Jadi kalau beli di sini itu ikannya itu masih segar gitu ya, itu masih maksudnya itu belum mati banget. Abis dari perikanan kita lanjut ke tukang pecel, karena pecel ini itu ngantrinya Masya Allah ya. Aku juga bingung sih apa karena enak atau gimana, aku juga nggak ngerti. Abis ngantri pecel aku tuh lanjut ke perijo-ijoan karena udah bosen banget ya lihat daging. Di sini aku tuh beli jagung. Aku juga beli timun, tadinya niatnya mau cari sayur kangkung, tapi kok dilihat-lihat nggak ada ya sayur kangkung. Hasil aku di sini cuma beli jagung sama beli timun aja, karena kalau beli terong itu aku kayaknya lagi nggak minat untuk masak terong ya. Habis dari yang hijau-hijau kita beralih masih sih ke perdagingan juga, cuman ini kan perdagingannya ayam. Kalau untuk ayam anak aku itu nggak bosen ya untuk digoreng gitu, diungkep terus itu digoreng. Di sini juga aku itu ayamnya itu milih ya, cuman milih sayap-sayap aja, tapi aku juga ambil paha. Sama beli ceker juga, tapi memang nggak banyak-banyak ya, pokoknya sesuai sama kebutuhan aja. Tadinya aku bingung aku tuh mau masak soto atau masak opor sama ayam goreng, dan akhirnya aku memutuskan untuk ayam goreng dan opor aja. Abis ke perdagingan ayam ini aku lari ke bawang ya, dan di sini tuh bawang mahal banget atau masih mahal kalau menurut aku. Kemarin itu aku cuman beli seperempat itu 35.000 ya, yang biasanya itu 35.000 itu 1 kilo. Ini seperempat 35.000, kalian bayangin aja ya naiknya itu berapa kali lipat. Milipir lagi kita cari telur puyuh ya. Di sini aku beli telur puyuh karena memang pengen bikin sambal atau buat sayur sop anak aku.
Belinya juga aku tuh nggak banyak-banyak, cuman 1/4 aja. Dan ini juga aku beli cabai gede ya, karena cabai di sini itu seger-seger. Karena sekalian kan di samping telur puyuh udah ada cabai, jadi aku beli aja itu cabainya. Di sini juga tadi tuh ada yang beli telur puyuh ya di samping aku, jadi ibunya itu masih nimbangin. Melipir lagi akhirnya aku tergiur juga ya buat beli terong ungunya, karena memang aku mikir buat bikin sambal gitu. Akhirnya aku beli terong ungu sama tomat ya. Di sini juga aku beli persayuran kayak wortel, buncis, brokoli, kol, karena memang kan anak aku tuh suka sayuran, jadi harus ada sayuran. Habis dari yang ijo-ijo kita itu lari ke lalap-lalapan, tapi di sini aku nggak suka lalap-lalapan kayak gini, jadi ini tuh aku cuman beli jeruk nipis sama buat jeruk sambal gitu ya. Sama aku juga beli tempoyak karena nggak tahu lagi pengen makan tempoyak. Jadi selesai dari pasar, aku itu langsung buka belanjaan aku. Aku bongkar-bongkar dulu perikanannya ya, karena memang takutnya itu kalau untuk perikanan kan busuk, jadi kita harus duluin untuk bersih-bersih perikanan. Ini aku bersihinnya itu ikan patin dulu ya, karena memang yang paling atas tadi ikan patin gak digabung gitu. Karena ikan patinnya itu tadi aku belinya tuh terakhiran, jadinya itu gak digabung. Seperti biasa kita bersihin dulu kepala-kepalanya, terus tuh yang ada darah-darahnya, pokoknya insang-insangnya itu sampai bersih ya. Ini ikan patin harga 15.000 lumayan lah ya menurut aku. Ini dilanjut aku mau bersihin ikan nila sama ikan tongkol. Berhubung ini tadi belinya bareng, motongnya juga bareng, jadi plastiknya itu dibarengin ya sama abang-abangnya. Jadi warnanya itu kecampur sama tongkol, jadi rada hitam gitu ya plastiknya, dalamnya juga darah-darahnya. Ini aku bersihinnya ikan nila dulu ya, karena memang kebetulan aku tuh nggak mau dicampur gitu nanti tempatnya, mau aku bedain. Tadi itu aku request untuk ikan nilanya itu kepalanya dibelah dua ya, karena memang aku tuh lebih suka kepalanya dibelah dua. Karena biar pas matengnya itu merata gitu, kalau nggak dibelah malah kadang dalamnya itu kurang mateng. Jangan salpok ya sama air aku yang mengalir gitu, aku tuh emang suka kalau cuci ikan airnya sambil hidup gitu, biar langsung bersih. Biar darah-darah yang menempel di ikan itu langsung kehempas semua ya. Ini aku langsung bersihin sampah-sampahnya juga, karena memang kan kalau sampah bekas ikan itu bau dan bikin lalat-lalat hijau itu datang. Padahal kita nggak tahu ya lalatnya itu nggak ada, tapi kalau misalkan ada bekas ikan atau bekas ayam gini pasti lalatnya itu langsung datang. Udahlah ya ngebahas lalat, kita lanjut aja bersih-bersih lagi. Ini aku udah bersihin si ayam. Bagian sayapnya itu masih banyak banget bulu-bulunya dan masih kotor banget. Jadi aku tuh harus berulang kali untuk ngebersihinnya. Karena kalau nggak bersih itu nggak enak ya pas kita mau makannya ketiban ketemu bulunya. Jangan salpok sama plastik-plastik yang ada di sekitar aku ya, karena itu memang ada plastik tahu. Ada plastik juga bekas sampah-sampah ikan tadi, karena memang mau aku jadiin satu dan nanti aku buang ke tong sampah. Ini juga aku masih ngebersihin si ceker ya, karena cekernya itu masih ada kuning-kuningnya gitu. Biar bersih aja ini langsung aku potong-potong. Ini ayamnya itu enak banget ya dipotongnya, nggak terlalu keras. Apa mungkin karena ini itu pisau aku yang baru ya. Biasanya itu kan susah banget kalau pakai pisau yang satunya. Pakai pisau ini tuh sekali aja dia langsung, kalau dia ngepas langsung kepotong gitu ya. Tapi kalau nggak ngepas pas tempatnya juga nggak kepotong. Seneng banget ya bun kalau misalkan kita itu kerjanya cepet kilat kayak video aku gini. Padahal kan ini dipercepat. Karena kalau nggak dipercepat ya udah pasti lama banget lah ya untuk motong-motong ini. Bisa butuh waktu puluhan menit. Ini tuh udah sedikit lagi ya cekernya, karena memang aku itu beli ceker nggak terlalu banyak. Karena emang cuman buat aku ungkep dan aku goreng aja. Anak aku itu suka ceker ya yang si mamas. Untuk hewani udah selesai semua ya. Ini udah aku put bread, mau aku taruh di freezer. Kita lanjut ke persayuran. Ini tuh lanjut bongkar-bongkar untuk persayuran yang aku beli ya. Ini ada brokoli, ada kol, ada wortel, ada buncis, ada jagung, ada timun juga ya. Di sini aku juga beli terong ungu, tapi memang aku belinya itu nggak banyak-banyak. Aku juga beli tempe tahu. Di sini tuh aku naruhnya tempe dulu ya, karena memang tahunya itu belum aku wadahin. Ini aku wadahin dulu untuk tomatnya sama rampeknya, karena memang itu kolon dipisah-pisah gitu biar semuanya itu cukup.
Kalau untuk cabenya ini sekalian aku lepasin ya dari batangnya, biar nanti tuh kalau mau masak tinggal dicuci. Jadi udah nggak dilepas-lepasin lagi dari batangnya. Ini juga aku tadi beli cabai hijau karena berhubung aku tuh pengen bikin sambal hijau, tapi nggak tahu ya nanti itu bikin sambal hijaunya jadi apa enggak. Yang penting untuk cabenya itu udah kita beli dulu. Aku tuh tadi beli cabai itu nggak terlalu banyak ya. Cabai merah sama cabai hijau itu aku cuma beli 10.000 dan dicampur. Juga ada daun sop dan daun bawang ya. Ini semua belanjaan aku tadi yang udah rapi. Ada tomat, ada cabai merah, ada cabai hijau, ada cabai keriting juga, daun bawang, daun sop, ada jagung, timun, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, ada tahu, dan tak lupa ini ada susukan ya. Jadi aku dikasih sedap itu ya untuk bumbu penyedapnya. Nggak kerasa ya videoku tuh udah mau selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye.